Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai saham syariah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan saham itu sendiri. Baik, bagaimana sih saham itu dapat dikategorikan sebagai saham syariah atau saham itu dapat dikatakan sebagai saham syariah? Nah, Otoritas Jasa Keuangan tentu sudah membagi kategori ini menjadi dua, yaitu ada kategori aktif dan ada kategori pasif. Kategori aktif di sini adalah perusahaan tersebut menyatakan di dalam anggaran dasarnya bahwa mereka itu melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang pasif, mereka tidak menyatakan bahwa mereka itu berlandaskan prinsip syariah, tapi memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh OJK itu sendiri. Apa saja sih kategorinya? Yang pertama, ada screening ataupun business screening. Yang kedua, ada financial screening. Business screening di sini yang dimaksud adalah perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama, ada perusahaan perjudian, ada perusahaan keuangan ribawi, ada perusahaan yang mengandung risiko ataupun jual beli risiko. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang haram itu tidak masuk ke dalam kategori saham syariah. Ya, salah satu contohnya itu adalah perusahaan rokok, perusahaan penyedia minuman bir, perusahaan penyedia senjata api, dan perusahaan sejenis lainnya. Yang selanjutnya adalah kategori financial screening. Financial screening ini sendiri, OJK melihat bagaimana keuangan perusahaan itu sendiri. Jadi Otoritas Jasa Keuangan sangat ketat di dalam penyeleksian ini. Yang pertama, utang berbasis bunga itu tidak boleh lewat dari 45% dari total asetnya. Yang kedua, pendapatan bunga dan pendapatan non halal tidak boleh lebih dari 10% jika dibandingkan dengan pendapatan usaha dan pendapatan lain-lainnya. Nah, di dalam hal ini ada berbagai utang berbasis bunga. Ada utang term note namanya, ada wesel bayar, ada utang obligasi, ada utang leasing, dan yang paling umum adalah utang bank konvensional. Dan pendapatan non halal kita kategorikan ada pendapatan bunga dari deposito dan lain-lainnya, pendapatan klaim asuransi, pendapatan dari keuntungan derivatif, pendapatan dari makanan dan minuman non halal, dan pendapatan penjualan rokok. Di sini kita memiliki studi kasus untuk kawan-kawan perhatikan apakah perusahaan ini masuk ke dalam saham syariah atau tidak. Jika kita telisik, di sini perusahaan PT XYZ bergerak di bidang perhotelan. Tentu saja perusahaan ini bisa kita kategorikan sebagai saham syariah. Akan tetapi dari unsur keuangannya kita cross check lagi. Apakah saham ini masuk ke dalam saham syariah? Nah, kegiatan usahanya kita lihat secara umum perhotelan itu adalah halal. Akan tetapi kita telisik lebih dalam, hotel ini tentunya memiliki penjualan minuman seperti bir dan sebagainya, pendapatan non halal dari misalkan penjualan rokok dan lain-lainnya. Kita lihat dari segi finansialnya, di sini ada utang berbasis bunganya, yaitu utang pada bank konvensional dan utang obligasi. Jikalau di total ada sebesar 11.500. Nah, jika kita bandingkan dengan total asetnya, rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu mendapatkan nilai sebesar 19,16%. Artinya tidak lebih dari 45%. Jika kita tinjau bahwasanya perusahaan itu didanai dengan utang non halal itu sebesar 19,16%. Dan selebihnya itu didanai dari modal yang halal. Selanjutnya rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari 10% jika dibandingkan dengan total pendapatan semuanya. Jika kita lihat total pendapatan non halalnya
ada 9.750. Jika kita bandingkan dengan semua pendapatannya, 9.750 per 32.000 dapatlah nilainya 30,47%. Artinya apa? Melebihi dari 10%. Jika kita lihat aturan yang ditetapkan oleh OJK itu tidak boleh lebih dari 10%. Artinya perusahaan perhotelan ini tidak lolos dalam hal itu. Dapat kita berikan kesimpulan bahwasanya sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh OJK, perusahaan ini tidak masuk ke dalam kategori syariah, kategori penerbit saham syariah. Jika dilihat dari bisnis screening aman, jika dilihat dari financial screening ada yang tidak aman di situ, yaitu pendapatan non halal dibandingkan dengan pendapatan usaha semuanya itu lebih dari 10%. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini membahas mengenai saham syariah. Semoga kawan-kawan sekalian dapat memahaminya. Kita tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.